Kita belajar lagi kembali mengenai firefighting ya. Kita belajar panel firefighting termasuk panel diesel pump, panel electric pump, dan panel joki pump. Seperti apa sih yang ada di dalam panelnya? Mari kita saksikan berikut. Jadi supaya nanti pihak engineering bisa mengetahui apa yang ada dalam panel tersebut dan sistem kerjanya. Kita mulai. Di panel ini panel panel diesel pump ya. Kita kalau mau membuka panel ini, kita switch breakernya harus kita off kan dulu. Ya, kita off kan dulu. Nah, setelah itu baru bisa dibuka. Baru kita buka. Ya, oke, kita buka. Di dalam ini ada beberapa komponen. Inilah breaker utamanya. Ini secara mekanik terhubung dengan pintu panel. Gak bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka kalau nggak di switch off kan dulu. Oke, ini adalah breaker yang putih, Q1, Q2. Ini adalah RCP, ini adalah TD, ini adalah relay, dan ini terminal block. Ini sistem dari diesel pump ini juga dipasang dalam sistem start delta untuk menghidupkan ya. Jadi ada start deltanya ya. Tadi ada start, ada delta. Terminalnya ini antara terminal untuk sistem powernya ini. Ada trafo ya, itu untuk pengecasan aki diesel pump ya. Di sini kita lihat bisa terminalnya. Ada CT juga, current transformer. Kita akan bisa tahu berapa nilai ampernya yang dipakai. Ini adalah modul motorized itunya, terminalnya ya. Ini yang kita perhatikan tadi ya, bahwa MCB relay bekerja secara sistem kontrol ya, untuk menghidupkan diesel pump ya. Nanti kita jelaskan bagaimana urutan sistem kerja mereka ya. Dan kita kembali tutup ya, kita hidupkan kembali panelnya dengan breakernya kita onin ya, hidup lagi kembali ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita belajar juga ini joki pump ya. Joki pump juga memiliki breaker utama yang terkonek secara tuas mekanik tadi di dalam ya. Itu dulu kita matikan dulu, baru nanti bisa kita buka. Kalau ini namanya indikator untuk joki on, joki running, joki trip ya. Ada indikator ini 3. Dan kita bisa menghidupkan juga pakai selector switch yang tadi secara manual dan auto. Maka kita buka, tadi sudah kita buka breakernya, kita buka dia ya. Kita lihat ini sistemnya hanya sistem DOL ya. Sistem DOL untuk joki, tidak menggunakan sistem start delta ya. Dengan sistem relaynya juga kita lihat. Breaker utama tadi kita lihat, ini breaker utamanya yang terkonek secara tuas mekanik kepada pintu panel. Maka kita off kan dulu, baru nanti bisa kita buka pintu panelnya. Ini gampang saja ya. Nanti di pelatihan kita ajarin bagaimana sistem kerjanya. Ini hanya di dalamnya hanya itu aja materialnya. Yang perlu kita pahami juga indikator-indikator di sini. Nah, kita hidupin kembali ya. Kita hidupin kembali sistemnya. Kemudian kita masuk ke electric pump. Electric pump ini posisinya harus kita matiin dulu, baru bisa kita buka ya. Dan ini indikator yang RST ya. RST itu indikatornya, labnya, indikator lab ya, lampu untuk indikator RST ya. Kalau yang ini ada indikator running, indikator on, indikator trip, dan indikator untuk memilih manual ataupun auto pakai selector switch ya. Dan kita bisa lihat juga ada di sini posisi breaker utama ya. Breaker utama yang harus kita matikan dulu, baru kita buka. Ini ada emergency ya. Kalau ada emergency itu bisa kita fungsikan ya. Nah, di sini sistem kerjanya firefighting ya. Bisa kita lihat nanti di mana firefighting ini bekerja dengan sistem tekanan. Nanti menggunakan pressure switch ya, pressure switch untuk joki, pressure switch untuk elektrik, pressure switch untuk diesel pump. Jadi biasanya memang untuk tekanan standby, misalkan kita buat misalnya di 12 bar, misalkan tekanan standby-nya di 12 bar ya. Kalau yang ini modul untuk menghidupkan diesel pump ya. Bisa menghidupkan diesel pump itu bisa dari modul diesel pump itu sendiri, dan juga bisa menghidupkan dari panel itu sendiri ya. Secara terkoneksi dengan secara integrated ya. Kemudian tadi yang saya jelasin tadi, hidupnya joki dan matinya joki dan elektrik dan diesel pump itu berdasarkan tekanan standby-nya berapa dulu. Misalkan di sini tekanan standby-nya 12 bar. Kalau tekanan standby 12 bar, maka ketika turun 1 bar ya, akibat adanya sprinkler pecah atau menggunakan hidran, maka
joki akan nyala kalau kita turun. Berarti ketika turun di 1 bar, yaitu di 11 bar, maka joki akan nyala. Kemudian ketika turun lagi di 1 bar lagi, dari 11 bar menjadi 10 bar, maka electric pump nyala. Kemudian lagi kalau turun lagi di 9 bar, maka diesel pump nyala. Dan kemudian ketika udah nyala, api sudah mati dan hidran pump ditutup, sprinkler sudah ditutup BCP-nya, maka tekanan semua ketutup. Maka untuk mematikan diesel pump itu secara manual. Untuk mematikan electric pump itu secara manual juga, dan joki pump secara auto pertekanan. Ya, seperti itulah sistem kerjanya mereka terus menerus. Demikianlah penjelasan saya tentang firefighting. Selamat untuk menyaksikan dengan belajar yang tekun dan baik supaya mendapatkan pekerjaan dengan baik. Kami akan berusaha menempatkan lulusan kepada klien-klien yang membutuhkan. Salam engineering, sukses buat kita semua. By PT Mino Karya Sejati di dalam pelatihan engineering. Salam engineering.